Lamb of God, have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, Lamb of God. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat atau apapun keadaan Anda, semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing dan memberkati Anda. Bertemu kembali dalam spiritualitas Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Anda menonton ini, coba perhatikan sekeliling Anda. Anda sekarang sedang menonton di mana? Lihat sekeliling Anda. Perhatikan, ya, entah benda, entah tumbuhan, entah apapun yang Anda lihat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikepung oleh ciptaan. Kita berada di dunia ini, ada bersama dengan lingkungan kita, ya, baik benda mati maupun yang hidup ada di sekitar kita. Ada alam semesta yang indah, tapi juga ada alam semesta atau alam yang rusak, ya bisa saja. Atau juga kita berada dalam lingkungan teknologi. Ada televisi, ada ya handphone, ada alat-alat yang lainnya. Dan kita mungkin ada di ruang makan, ada makanan di depan kita. Atau juga kita sedang dalam rekreasi, ya ada hiburan-hiburan. Mungkin hiburan kita pergi ke suatu tempat atau dimanapun. Dan kita juga mungkin berada bersama dengan sesama kita, orang lain dalam keluarga atau dalam kesempatan jalan dengan yang lainnya. Inilah bahwa kita dalam hidup ini dalam kepungan ciptaan. Tapi pernahkah Anda atau kita bertanya, apakah semuanya itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Atau malah menjauhkan saya dengan Tuhan? Ya, apakah ini pernah terpikirkan atau menjadi refleksi? Dalam kesempatan ini, kita akan berbicara tentang karunia pengetahuan, di mana dalam karunia Roh Kudus ini kita akan melihat, ya, bagaimana karya Roh Kudus membantu kita melihat Allah dalam segala sesuatu. Di mana melalui Roh Kudus yang dicurahkan dengan karunia-Nya, terutama karunia pengetahuan ini, memampukan kita melihat makna rohani dari segala ciptaan. Di mana kita akan didorong untuk menghubungkan semua yang ada di sekitar kita, di dalam alam semesta ini, untuk mengkaitkannya
dengan Allah sebagai sumber, tujuan, dan pusat segalanya. Santo Fransiskus Assisi misalnya, dia mengatakan terhadap matahari sebagai saudara matahari dan air sebagai saudari air. Dan hal itu dikatakan oleh Santo Fransiskus Assisi karena ia melihat jejak Allah di dalam alam ciptaan. Jadi bukan menyembah alam, tetapi menyembah Allah yang hadir melalui ciptaan. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu itu ada. Jadi inilah yang dimaksud dengan karunia pengetahuan yang bekerja dalam diri orang untuk dapat melihat ya makna rohani dari ciptaan, yaitu melihat kehadiran Allah. Santo Thomas Aquinas mengatakan seluruh ciptaan adalah seperti jejak kaki Allah, melalui mana kita sampai pada pengetahuan tentang Dia, tentang Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saya atau Anda ya masih melihat ciptaan hanya untuk dinikmati atau sudah menjadi sarana untuk menyembah dan mengenal Allah? Nah, ini perlu kita refleksikan. Apakah apa saja yang saya miliki atau apa saja yang saya lihat sehari-hari itu membawa saya menyembah Allah, mengenal Allah dengan lebih baik. Maka kita kalau merindukan untuk semakin mengenal Allah, maka kita perlu karunia pengetahuan ini. Dan ada buah-buah dari karunia pengetahuan ini di mana memberikan kita dua kemampuan besar. Buah pertama, melepaskan diri kita dari dunia yang memikat atau yang mengikat, yang membelenggu. Ya. Roh Kudus mengajarkan bahwa ciptaan ini, alam semesta atau dunia ini, meski indah, ya, tidak bisa memuaskan hati manusia. Bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah jika dijadikan berhala. Jika alam ataupun apa yang kita miliki atau yang kita lihat itu menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, maka itu menjadikan semuanya itu berhala. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan oleh Paulus, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Jadi kita diajak untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus serupa dengan siapa? Tentunya dengan Yesus. Maka di sini kita perlu dibaharui budi kita, yaitu oleh Roh Kudus. Misalnya, mungkin kita terbiasa mengejar gadget yang baru. Kalau kita seorang yang pemburu gadget, ya, mungkin kita mampu membeli gadget-gadget yang terkini, ya. Itu mungkin kita terbiasa melakukan itu karena memiliki uang. Atau kita juga mencari pujian dari orang lain. Pujian dalam pelayanan,
pujian dalam pekerjaan, pujian dalam kelompok kita, ya. Atau kita juga mengejar kenikmatan dunia lainnya. Maka di sini karunia pengetahuan, bila kita membuka diri pada karunia Roh Kudus ini, akan menyadarkan kita bahwa semuanya itu sementara dan bisa memperbudak kita. Maka itu dengan kesadaran dari Roh Kudus bahwa semuanya adalah sementara dan dapat memperbudak kita, maka kita akan ditolong untuk melepaskan dari keterikatan akan eh, dunia ini, dalam arti kelekatan-kelekatan yang menghimpit kita. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, "Janganlah kamu mengikatkan hati pada ciptaan, karena kamu akan kehilangan Sang Pencipta." Dan disinilah karunia pengetahuan membantu membedakan mana yang sarana dan mana yang tujuan. Kalau mengejar HP atau memiliki HP, membeli HP, ya orang yang memiliki karunia pengetahuan akan tahu itu adalah sarana. Dan sarana juga digunakan sesuai dengan tujuan yang baik. Ya, kita gunakan sarana itu untuk yaitu kemuliaan Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, buahnya adalah menggunakan dunia untuk mencapai surga. Ini buah dari karunia pengetahuan. Karunia ini juga membuat kita menggunakan dunia dengan bijaksana. Kita tetap menikmati ciptaan atau apa yang ada di sekitar kita atau di dunia ini. Alam semesta yang indah dan juga segala isinya, teknologi, segala macam jenis teknologi, uang, dan juga waktu yang kita miliki. Kita dapat menggunakan semuanya, tapi dengan hati yang tetap terarah pada Tuhan. Nah, inilah kerja atau karya karunia pengetahuan ini akan membawa kita, hati kita tetap terarah kepada Tuhan, tidak terfokus pada dunia atau apa yang ada kita miliki. Santo Agustinus pernah mengatakan, "Terlambat aku mencintaimu, keindahan yang selalu lama dan selalu baru." Di sini kutipan yang dikatakan oleh Santo Agustinus mencerminkan penyesalan dan kekaguman Santo Agustinus setelah dia bertobat dari kehidupan duniawinya. Kita tahu dalam riwayat Santo Agustinus itu seorang yang sangat duniawi, mengejar kenikmatan, dan seterusnya. Dan disitulah Agustinus setelah bertobat menemukan bahwa Allah adalah sumber keindahan sejati. Namun ia dicari terlalu lambat, yaitu Tuhan dicari terlalu lambat bagi Agustinus. Karena Agustinus sebelumnya terpikat pada keindahan ciptaan tanpa mengenal Sang Pencipta. Sebagai contoh praktis dalam menggunakan dunia untuk mencapai surga, misalnya seorang ibu rumah tangga melihat pekerjaan rumahnya sebagai pelayanan cinta kasih. Jadi bukan karena sebagai tugas seorang ibu rumah tangga saja, bukan karena tugas, bukan karena tidak ada pembantu, tetapi karena mau melayani keluarganya,
melayani suami, melayani anak-anaknya. Atau juga seorang pelajar menjadikan belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, untuk supaya lulus, untuk supaya nanti dapat bekerja kalau sudah lulus. Tetapi seorang pelajar, dia belajar dengan baik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Di mana dia lakukan itu sebagai tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Di mana dia mengembangkan akal budi atau segala talenta yang dimiliki, dia persembahkan untuk Tuhan. Atau seorang pebisnis tidak tamak dengan segala usaha dan juga keuntungan. Dia memang bekerja tentunya dengan sebaik-baiknya, bekerja keras. Tetapi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia berbagi berkat. Dan tentunya ketika dia bekerja juga tidak membuat orang lain menderita dalam arti memanfaatkan orang lain, menjegal orang lain supaya dia untung. Tidak, ya. Dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dan kemudian dia mendapatkan hasil dan dia berbagi. Karena tahu bahwa kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan. Nah, inilah karunia Roh Kudus, karunia pengetahuan itu bekerja kepada mereka itu. Lalu bagaimana kita mengembangkan karunia pengetahuan ini? Yang pertama, lihat dunia dengan mata iman. Kita harus melatih diri untuk tidak hanya memandang hal-hal lahiriah, tetapi mencari makna rohaninya. Kita sebagai orang beriman, maka kita ya juga harus melihat segala sesuatu dalam iman. Tidak cukup kita hanya melihat segala sesuatu dengan akal budi, apalagi dengan perasaan saja. Ya, maka kita sebagai orang beriman ya kita melihat segala sesuatu dengan terang iman. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Nah, inilah kesaksian Paulus bahwa dia karena mengenal Kristus, maka segala sesuatu yang dia miliki, yang dia sudah pernah kerjakan, semuanya adalah kerugian atau dianggap sampah. Kenapa? Allah sangat berharga. Dan inilah karunia pengetahuan yang mendorong, yang memberikan pemahaman. Atau sebagai contoh, saat melihat bunga, kita ingat keindahan Allah. Ada macam-macam bunga, ada anggrek, melati, ada bunga-bunga lain yang begitu indah. Maka kita kemudian dapat memuji Allah. Atau saat melihat langit biru, ya, kita ingat kebesaran Tuhan. Atau saat menyaksikan penderitaan, kita ingat salib Kristus. Atau kalau kita sedang menderita, entah sakit, entah kita mungkin disakiti orang lain, ya kita dapat melihat dalam eh, terang iman, melihat bagaimana penderitaan Kristus yang diberikan untuk kita, dilakukan Yesus untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, yaitu belajar melepaskan. Di mana kadang kita perlu berkata tidak pada kenikmatan dunia. Menolak hiburan yang berlebihan, makanan yang berlebihan dalam arti
yang mungkin kita cari yang lezat saja, yang tidak lezat dibuang, ya. Atau ketika kita memiliki waktu luang dan kita demi menyisakan ruang bagi Tuhan. Jadi kita belajar melepaskan bahwa segala macam yang berlebihan, entah hiburan, makanan, atau waktu, kita sisakan. Dalam arti kita lebih memfokuskannya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terfokus kepada misalnya makanan atau hiburan atau ya mau bersantai-santai, rekreasi dan sebagainya itu. Itu memang perlu atau baik ya. Tetapi sebagai orang beriman kita jangan terlena oleh semuanya itu, tetapi kita tetap yaitu terikat, melekat kepada Tuhan. Maka sebagai latihan konkret, ya, misalnya kurangi scrolling media sosial, yaitu entah kita scrolling tayangan-tayangan dalam TikTok atau YouTube, atau juga kita kurangi menonton drama dalam handphone ataupun laptop ataupun televisi, ya kita kurangi supaya kita tidak terfokus saja, entah drakor, dracin, ya atau drama Indonesia, ya tetapi kita kemudian kurangi itu untuk kita membaca kitab suci atau kita juga untuk melakukan doa atau meditasi, ya itu dapat dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, karunia pengetahuan adalah undangan dari Roh Kudus untuk melihat dunia bukan sebagai tempat pelarian, tetapi sebagai jendela menuju Allah. Mari kita mohon kepada Roh Kudus agar kita diberi mata rohani, agar di balik segala hal duniawi kita selalu melihat sinar wajah Allah. Kita ingat dalam Mazmur 19 ayat 2 bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, inilah kita akan dapat memahaminya kalau kita juga berkembang dalam karunia pengetahuan. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, curahkan atas kami karunia pengetahuan, agar kami mampu melihat dunia ini bukan sebagai godaan, melainkan sebagai pantulan wajah-Mu. Ajarlah kami untuk melewati dunia tanpa melekat kepadanya dan mencintai ciptaan hanya karena kami terlebih dahulu mencintai Engkau, Sang Pencipta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.